Gimana? Iya, baru mulai, Bu, baru mulai. Iya. Sudah. Okay, my students, thank you for coming to the class today. How are you today? Okay. I want you all of you for exclamation. How are you today? How are you today? Fine. Okay, thank you. Today I want to repeat again about our lessons any days ago about asking and for giving opinion. Memang ingin mengulangi ya materi kita yang beberapa hari yang lalu ya tentang asking and giving. Okay. What is the meaning asking? Apa itu asking? Menanya? Excellent. Apa itu opinion? Pendapat. Jadi jangan dilupa lagi ya. Nah, sebenarnya ya, memang hanya mengulangi materi kita yang kemarin ya, untuk pembahasan kita yang kemarin. Ya. Asking and giving opinion ini sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Cuma kita tidak sadar itu. Kita tidak sadar itu. Ya. Misalnya, hendak kemana ke Anda? Bolehkah kami pinjam pulpenmu? Jadikah kita pergi berlibur? Itu bertanya ya, asking, meminta. Oke. Kalau opinion, memberi pendapat, ya, memberi pendapat. Then you go and where? Because you want to coming. Jangan pergi kemana-mana, nanti ibu udah. Ya, itu opini ya, pendapat. Jadi kedua ini asking for and giving opinion ini adalah komunikasi ya, komunikasi yang sudah kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak sadari bahwa sudah itu asking for and giving opinion ya. Oke, next. Apa saja kalimat kalau bahasa Inggris yang kemarin sebelum bagikan teks ya? Sebelum bagikan teks. Siapa yang ingat? Kalau kalimat asking itu seperti apa? Meminta dalam bahasa Inggrisnya saja. Ya, berupa apa? Berupa can misalnya ya. Can ya. Kalau opini bagaimana? Apa saja kata opini dalam bahasa Inggris? Misalnya, kalau memberi pendapat, ya, memberi pendapat. I think, nggak menurut saya dia itu sangat penting, ya. Opini, pendapat. Ya. Next, ya bagikan dulu ini supaya tidak ada lagi yang
Oke, coba lihat tadi ya. Di sini ada kata, ya. Di sini ada kata asking for and giving opinion. Yang sudah tulis dan sudah susun. Kalian tinggal memilih di sini yang mana asking, dan yang mana opinion. Ya. Saya minta dari ini kelompok 1 ya. Dan kelompok 1 ini kelompok 2. Oke. Lihat dulu dari kelompok 1. Ya. Coba Anda susun dulu yang mana asking dan yang mana opinion di dalam kalimat atau di dalam kertas yang sudah terbuat ini. Ya. Oke, coba pilih yang mana asking, yang mana opinion. Yang mana kata asking? Susun tidak susun. Ya. Susun begini saja supaya memilih. Kalau sudah didapat, dibacakan saja. Ben tanya dulu dari kalimat asing. Yang mana asing? Kalau kamu saja kata apa saja asing yang kalian dapatkan dari situ. Baca saja. Ini aja. Next, apa lagi? Apalagi kata asli di situ. Opinion, kata opinion apa lagi? Opinion. Opinion kata apa lagi? Speak loud, ya. Speak loud, mau bicara nggak? Ya, itu menurut saya ya. Kalau Anda mengatakan menurut saya. What else? Ya, itu opini semua ya. Oke, very good. Oke, kumpul kertasnya dan akan silakan berikan ke kelompok 2. Silakan berikan ke kelompok 2.
Baca saja. Baca saja yang mana kita asli. Baca saja. Memang hanya mau cari tahu apakah Anda memang paham dengan kata asing. Oke, coba Rasya. Baca. Oke, jalan. Oh, yes. Ya, asing. Berarti bertanya ya. Next, yang lagi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Baca saja. Do you have any idea? Sudah? Oke, coba pilih lagi yang mana pilih? Yang mana pilih? Yang mana pilih? Ini rambutku kau sudah jadi perempuan. In my opinion, jangan bertanya, itu opini. In my opinion, Galang is the best man. Kenapa menunjukkan apalagi sih kalau sifat dulu itu kita belajar dari video yang kemarin itu loh yang habis membahas. Ini buat simpan dulu video ya. Sorry, simpan dulu. Kertasnya. Ini memang ada membahas kembali ya video yang kemarin. Karena kemarin kan banyak teman kalian yang pergi
Ya, jadi tidak mereka belum ikuti kemarin meetingnya kita, ya. Jadi sekarang memang bahas kembali tentang pembelajaran kita, materi kita tentang asking for and giving opinion, ya. Di sini berulang ya, berulang supaya lebih jelas lagi. Berulang. Perhatikan ya, videonya karena disebutkan ini akan ada problem di video ini. Katanya, hi, what do you think about this app? Ya, apa itu app? Aplikasi. Ya, aplikasi. Nah, what do you think about app? Dia meminta pendapat ya. Iya. Oke. Ini harus dipahami ya. Yang kembali menjelaskan bahwa materi ini asik for LGBTQ bukan hanya sekedar karena DPR ya, tapi memang ini pelajaran wajib yang nanti kedepannya akan angkat di materi kita ya. Apalagi yang sekarang akan diangkat ke kelas 3. Katanya, hai, what do you think about this ya? Oke, bagaimana pendapat Anda mengenai aplikasi ini? Oke, next. Oke, katanya Mandasi, I think we should use it for our students. Oke, sekarang ya, kelompok 1. Latihan baik-baik, kelompok 1 dulu baik-baik. Ulang ya. Ini yang kita ini. Kelompok 1. Latihan baik-baik, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Could you reading this about pronunciation? Hi, what do you think about this app? Oke. Apa yang about Anissa? Anissa, could you mention about this reading? What do you think about this app? Stand up, please. Coba, memo dengan pronouns. Hi, what do you think about this app? Hai, what do you think about this app? Mem sudah jelaskan ya, tidak ada pengucapan dengan tin tapi sa tin. Oke. What do you think about this app? Next, nomor 2. Oke, nomor 2. Fantastic. I think we should use for our students. Oke, Rasya, stand up please. Sorry. Coba contoh sebelahnya. Fantastic, I think we you ask for help today. Zaki. Zaki. Stand up please. That is, I think
Asking and giving opinion, ya, artinya menanyakan dan memberi jawaban. Penggunaan untuk meminta, merespon, dan memberi jawaban. Meminta, merespon, dan memberi. Ya, tapi lihat ya. Di sini dia beri contoh ya. Di video ini dia beri contoh tentang apa namanya? Problem bullying. Ya. Jadi one of them, salah satu di antara mereka mengatakan, I think bullying is dangerous. I think bullying is dangerous. Menurut saya, ya, menurut si berbicara, ya, kemana katakan I think bullying is not cool. Di sini masih opini. Ya, di sini masih opini. Jadi kalau ada katakan I think, for me, I guess, ya, itu adalah opini. Asking for opinion, giving opinion, ya, meminta, berpendapat dan merespon. Ini contoh-contoh expression. Perhatikan. Ini contoh-contoh ekspresi. Ya. Ekspresi asking for opinion, ya, untuk menanyakan pendapat misalnya. What do you think about procedure? Misalnya Lisa bertanya dengan tidak. What do you think about procedure? Ya, itu sudah asking. Dia meminta pendapat.
ini tidak bisa lepas dari kamus karena itu bahasa Jawa dan bahasa kita. Cuma jangan terlalu diperbudak oleh kamus. Ya. I think so. Saya pikir juga begitu. Saya juga begitu. Ya. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat. Ya. There is a good point. Ya. Kata-kata yang tepat. Pendapat yang tepat. Ya. Jadi kalau suatu saat kamu setuju dengan pendapat temanmu, kamu bisa berikan praise kepada temanmu. Itu praise. Puji. Iya. Ya. That's the point. Ya. Pendapat yang bagus. Ya. Atau excellent. Ya. Kemudian disagree with an opinion. Ini pendapat yang tidak setuju. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan seseorang, kalau yang saya tahu kalau tidak setuju misalnya ini kalimat yang tidak setuju, ini kalimat penyangkalan. Ya. Saya tidak setuju dengan kamu. Ini kalimat penyangkal, ya. Bukan saya yang mencuri kamu, bukan penyangkal. Jadi di sini ya, yang kalian tahu biasanya menggunakan not. Dalam bahasa Inggris bisa kita menggunakan kata this. This itu kan tidak setujuan juga, ya. I am sorry, I don't agree with you. Ya, dia menggunakan kata don't di sini. Ada di situ mengatakan I disagree. I disagree with you. I do not believe that. I think you are wrong. Misalnya, Rasya mengatakan, saya adalah seharusnya begini. Terus si Kalang menyangkal, I think you are wrong. Saya rasa kau salah. Kau salah menilai. You are wrong to me. Ya, kau salah menilai. Padahal sesungguhnya saya bukan begitu, ya. You are wrong to my body. Okay, next. Ya, ini contoh percakapan. Perhatikan percakapannya. Contoh satu, ya. Ini percakapan antara Didi dan Rara. Mereka mau berbicara tentang apa di sini? Contoh satu. Rokok. Saya minta dari kelompok 2 mulai dari kelompok 2 dulu. Coba. Antara Didi dan Rara. Satu perempuan, satu laki-laki, ya. Si siapa lagi? Gak usah takut deh. Pernah lihat kamu orang di sini? Atau penampak? Penampak. Coba Aki sama Zaki. Oke? Meminta ke depan. Saya kasih
Ya, contoh dua kalau gini kan. Contoh yang kedua kita perhatikan sama-sama ya. Kata sendiri, di sini ada punctuation apa? Tanda? Tanda seru. Jadi difungsikan kata itu. Kita seru di situ. Jangan bilang, look I find it musuh. Dia dari di situ dia berseru. Ya, lihat, mama datang. Ya, dia berseru. Look, I find it musuh. Ya, lihat, saya menemukan sepatu baru. Sepatu baru, sepatu cantik, sepatu indah, sepatu bagus. Oke, kata si Adi lucuan. Yang mana? Kata yang lucuan, yang mana? Dia kata sendiri, the blue one. Ya, warna biru. Jangan salah, saya ingin mengoreksi sini. Saya ingin menegaskan dalam hal ini ya. Pasti kamu bingung lagi. Kata warna itu satu. Jangan pernah kamu lagi bilang yang sini. Which one? Oh, berarti. Makanya bilang tadi jangan dipermudah oleh kamu. Begitu kamu buka, ya, which itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau one satu berarti mana satu? Ya, begitu artinya ya? Berarti mana satu? Padahal maksudnya yang mana? Ya, jadi misalnya Denali, dia memberikan statement dengan Anissa. I have your friends, the beautiful. Ya, saya punya cewek cantik. Misalnya, terus Anissa bertanya, which one is your friend? Ya, which one is your friend? Yang mana? Itu kata which one itu dia bertanya yang mana? Ya, yang mana? Ya, jadi jangan kamu cari di kamus which one itu di mana satu. Ya, berarti which one itu maksudnya yang mana? Yang mana? Kata sendiri the blue one. Dan jangan lagi kamu cari berarti yang satu biru. Maksudnya yang warna biru. Yang warna biru. Ya, yang warna biru the blue one. What is it? Yang warna biru menurut kamu. Ya, menurut kamu. Kata si Adi, I'm sorry. I think it's not out of style. I'm sorry, I think it's out of style. Ya? Maaf. Menurut saya itu sudah ketinggalan zaman. Ya, sudah ketinggalan zaman dia. I think it's out of style. Itu artinya ketinggalan zaman sudah. Ya, kata Didi, I think so. Saya rasa juga begitu ya. Ya, saya rasa juga begitu. Oke, next. Contoh 3. Kita kembali ke contoh 2. Kita kembali ke contoh 2. Rasya dengan Rasya dengan Dina. Tidak usah takut. Di sini kita belajar, kita juga. Bukan kompetisi di sini. Bukan pertandingan siapa yang dapat piala. Ya, tapi kita belajar. Ini coba dengar. Kenapa kita susah belajar bahasa Inggris? Kenapa
bagaimana saya mesti cuma uang? Ya, ayo. Okay, keep silent, please. Next, Tasha. Oke, yang ketiga perhatikan. Yang ketiga antara Anton dan Bagas. Ya. Kata si Anton, a few words. Jadi cara wojek lagi ya. Oke, perhatikan di sini tidak ada wojek. Ya. Berarti di sini dia pekerjaan ini sudah selesai, dia lakukan. Jadi tidak ada wojek, ini adalah simulasi dari dia. Berarti sudah selesai dia lakukan. Kemarin sudah belajar tentang voice and voiceless ya? Sudah ya? Sudah. Yang dibunyikan dan tidak dibunyikan. Tidak dibunyikan. Ya. Benar ya? Ya, yang dengarkan mas, ada yang baca wojek, ya. Belum, ini apa artinya? Melihat, ya. Apabila mendapat akhiran D, maka dibaca ya, hati-hati di sini kamu pintar, jangan memang ada yang baca luket. Mem, I look at you, hey, memang itu ya, siapa yang ada di sini kan ada luket. Ya, tapi look, dia belum darah dari logam look. Ya. I looked you last night. Saya melihat kamu tadi. Berarti ini kita gunakan pada kalimat yang sudah berlalu. Ya. Dia menggunakan verb kata kerja bentuk kedua. Ya, sebenarnya tiada kata kerja bentuk kedua ke satu ketiga itu, tapi karena orang Indonesia sendiri yang buat itu ya, memudahkan kita untuk mempelajari bangsa asing. Ya. Stop. Ya. Saya berhenti di depan rumahmu tadi malam. Saya berhenti di depan rumahmu tadi malam. Sudah berlalu belum? Ya. Tadi malam ya. Saya berhenti di depan rumahmu tadi malam. Mana kata kerja dalam kalimat itu? Mana kok? Di dalam kalimat itu. Mana? Saya berhenti di depan rumahmu. Berhenti ya. Berarti kata kerjanya kita tambahkan jadi jangan pernah ada lagi baca ya. I
simple present tense. Oke, dan itu untuk satu. I want to ask you for group 1. What is simple present? Apa itu simple present? Speak up, please. Oke, speak up. Berbicara keras. Ya? Berbicara keras. Apa yang lagi? Bahasa Indonesia saja. Apa itu simple present? Apa simple present? Anissa, apa simple present? Apa itu simple present? Apa simple present? Tidak usah takut. Mem, saya Mem. Coba, tidak usah takut. Apa itu simple present? Masa yang tidak berjalan. Masa yang sudah berjalan. Oke, ada yang lain? Namanya? Amel? Bendita sudah datang. Ya? Bendita sudah datang, toh? Sudah datang. Ini dari SMK ini. Bukan dari SMK yang baru pelajari. Apa itu simple present? Simple present adalah apa? Aktivitas yang kita lakukan karena kebiasaan yang terjadi secara berulang. Saya minum susu setiap hari. Saya berangkat ke sekolah setiap hari. Yang terjadi pada waktu sekarang, bukan pada waktu lampau. Mempulang and keeping your mind please. Ya, simple present adalah, ya, simple present adalah aktivitas yang kita lakukan karena kebiasaan yang terjadi secara berulang kali pada waktu sekarang. Ya. I go to school. Ya. Karena kebiasaan tidak? Kebiasaan. Saya makan nasi setiap hari. Karena kebiasaan tidak? Kebiasaan. Ya. Saya minum susu setiap hari. Kebiasaan tidak? MCC mana setiap hari? Kebiasaan tidak? Tidak. Ya. Oke. Yang mana verb dalam kalimat ini? Yang mana itu verb? Kata kerja. Ya. Jaga itu verb itu. Verb itu adalah kata kerja. Yang mana verb dalam kalimat ini? Yang mana verb? Yang mana? Ada yang bilang school. Mana lagi? Ada yang bilang everyday. Mana lagi? Ada yang bilang go. Mana lagi? Ada yang bilang air. Ya. Sekarang ya. Ada yang bilang go to school everyday. Kata kerja itu apa sebenarnya? Apa itu kata kerja? Masa sudah mulai kelas 3 tidak begitu bulan ini. Kata kerja tidak tahu apa itu kata kerja. Apa kata kerja? Apa itu verb? Kata kerja. Apa itu kata kerja? Verb. Apa itu kata kerja? Aktivitas ya? Bukan. Kamu sekarang kerja atau tidak? Nah, hidup kerja, makan kerja, makan kerja. Ya? Kamu harus bisa bedakan itu mana verb, mana adjective, mana adverb. Harus bisa itu. Ya? I go to school every day. Ya, I ini apa? Iya saya, yang tahu juga saya.
Ever go? Bahwa dia pergi ke sekolah setiap hari. Mer, apa itu subjek Mer? Ya, ini kita berbicara kali pembahasannya tidak tentang asing, boleh giving opinion. Tapi ada hubungannya dalam pembicaraan kita itu tentang simple present. Tentang simple present, bahwa Anda bertanya itu menggunakan simple present. Ya, di sini kita bicara tentang ayu sebagai subjek. Apa itu subjek? Saya pergi ke pasar setiap hari. Saya pergi ke pasar setiap hari. Yang pergi ke pasar siapa? Saya. Saya. Berarti saya ini siapa? Berarti saya ini pelaku. Orang yang melakukan aktivitas itu. You get it? I just hope you can get it. What I explained to you today. Ya? Oke, berarti subjek itu adalah pelaku. Go itu kata kerja bentuk pertama. Kalau dalam simple present, ya, dia menggunakan kata kerja bentuk kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama. Ya. Kalau simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Kata yang sudah berlalu, ya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama, dia masih menggunakan kata go. Ya, ini tujuannya, objeknya. Ya. Ini adalah keterangan waktu. Everyday, berarti setiap hari dia di sekolah. Oke, bagaimana rumus kalau simple present? Subjek plus verb one plus s plus objek plus adverb. Ya. Ini rumus ya. Mem, kenapa lagi ada s di sini, Mem? Ya. Kenapa di sini tidak ada tambahan s? Kenapa di sini ada s? Di saat mana kita gunakan ini? Di saat mana? Di saat? Coba subjek yang Anda tahu dulu, apa saja subjek yang Anda tahu dalam simple present? Subjek apa saja? I, you, apa lagi? I, you, they, she, or he. Ya. Ini subjek yang kita gunakan ya. Di mana? Di saat mana S ini kita gunakan, Mem? Ya. Apabila kata kerja di depan itu orang ketiga tunggal. Yang mana Mem orang ketiga tunggal ini ya? Ya. She,
semuanya. Ya, digunakan untuk kegiatan sindrom TC digunakan untuk kegiatan sehari-hari kan? Ya, ngerti kan? Verb 1 formal sentence with verb is, am, or are. For nominal sentence with the verb. Ya, itu yang menggunakan is, am. Ya, she is my student. I am a teacher. Itu yang menggunakan apa namanya to be. Oke, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan di video ini? Ada? Tiada? Sekarang Ben bagikan ini ya. Dia bagikan KBD-nya. Ya, Ben kasih waktu Anda silakan baca di sini tentang kata-kata yang bisa kita gunakan untuk opinion dan aslinya. Di sini kata untuk apa namanya opini, ya. Di kertas ini tentang opini. Silakan baca di situ. Baca dulu tentang opini yang
situ ada kondisi tapi according menurut orang lain situ tidak salah. Personally, I believe, I think in my mind, as what I know, ya itu menurut kenapa itu ya. Oke, sekarang Anda silakan buat percakapan singkat, ya. Percakapan singkat dan kasih waktu 10 menit, ya. Anda buat percakapan singkat tentang asking and forgiving object. Kemudian kita presentasikan di depan. Ya, silakan searching di internet. Percakapan asking and forgiving opinion, ya. Ya, dan kasih waktu 10 menit. 10 menit. Silakan di searching di internet, boleh. Ada yang reaksi di internet, boleh. Ya, 10 menit ya. Lagi 3 menit.
Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Meminta kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang hasil polling giving opinion. Meminta untuk ke depan mempresentasikan. Ya berpasangan ini. Nanti kasih besar suaranya ya supaya dia bisa koreksi. Hi Intan, thanks for picking up my car. I'm confused. So, I really want to continue my master's degree with associate, but I'm not sure where to start. I need your opinion about it. I think I'll take public policy. This major is absolutely in line with my previous bachelor's degree. And comment? Oh, that's great. I really want to study in Scandinavia country. Did you have any scholarship info? But this I have to take a English certification. Right. How long will it take to prepare all for the movie? Okay, Ethan. Feel that I should make the plan correctly? Thank you, Ethan. I call you back when the plan is done. I need your opinion. Thanks, Ethan. Bye. Oke, ikut presentation ya. Antara Alfi dan Nata. Alfi dan Nata. Jadi Alfi mengatakan apa tadi? Ya, Alfi mengatakan
Apa menurut kalian? Jelas. Jelas? Kalau satu sudah jelas, kalau kedua sudah jelas, kita beri nilai plus dulu. Kuncinya ya dalam belajar tentang asing yang begini-begini ini ya, Anda juga harus menguasai vocab. Vocab, apa itu vocab? Kosa kata. Ya. Anda tidak akan bisa berbicara jika Anda tidak ada kosakata. Jadi Anda rajin mencari kosakata ya. Rajin mencari kosakata. Misalkan Anda itu sering buka kamus, ya. Misalnya ada kosakata yang tidak ditawarkan, sering buka kamus, ya. Oke, kemudian ya. Sebelum waktu kita tinggal beberapa menit lagi, ya. Kita ambil kesimpulan bahwa pelajaran materi kita asking for and giving opinion itu adalah materi yang sudah kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Nah, jadi manfaatnya kita tahu. Apa manfaatnya pelajaran asking dan giving opinion? Kita tahu yang mana kalimat bertanya, yang mana memberi, yang mana memberi pendapat. Ya. Itu manfaatnya. Jadi silakan Anda menugaskan untuk membuat PR di rumah ya. Membuat PR di rumah karena minggu depan kita tidak bisa PR-nya karena kita masuk ke materi baru nanti. Ya. Masuk ke materi baru nanti. Untuk minggu depan. Sebelum kita selesai, meminta satu orang dulu untuk ke depan. Mungkin doa. Oke, ke depan. Okay, my list. Before Going home and finish this class, maybe we can pray to God. Everybody know. Finish. Okay, my students. I think that's all our meeting today. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry. I'm not. Bukan saja itu.